Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat di malam ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih pertolongan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan telah menjaga melindungi kami. Dengan kekuatan-Mu, Engkau terus senantiasa memberikan kenyamanan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih dalam pekerjaan yang kami lakukan di hari ini. Kami merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebelum kami akan beristirahat, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan pengertian bagi kami, supaya kami mengerti akan berita firman-Mu yang akan kami renungkan di malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di malam ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara yang terkasih, renungan di malam ini saya beri judul tentang hidup manusia. Saudara yang terkasih, berbicara tentang hidup manusia, kita harus banyak merenungkan bahwa hidup yang diberikan Tuhan kepada kita di muka bumi ini adalah hidup yang sangat singkat. 50, 60, 70 tahun kita hidup di muka bumi ini, itu sangat singkat bagi kita. Tapi saudara, di dalam hidup yang sesingkat inilah Tuhan memberikan waktu bagi kita, kesempatan bagi kita untuk kita mengukir kehidupan kekal kita, saudara. Saudara, berbicara tentang hidup di akhir-akhir ini, saudara, sekitar 1-2 tahun belakangan ini dunia dilanda oleh pandemi corona, saudara. Bukan saja corona yang dapat membuat manusia mati, meninggal, tetapi juga, saudara, ada banyak kejadian-kejadian yang membuat manusia di berbagai penjuru dunia Tuhan panggil seketika. Orang tua, orang muda, anak kecil, anak yang sudah dewasa, semuanya Tuhan bisa panggil, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, bencana alam, musibah-musibah yang terjadi di negara kita juga demikian. Ada penyakit-penyakit yang belum diketemukan obatnya dengan tepat, saudara. Tapi saudara yang terkasih, yang harus kita renungkan adalah Tuhan tidak pernah mempersoalkan kematian, cara mati kita itu seperti apa. Mati karena kecelakaan, mati karena kena penyakit, ataupun apapun itu, Tuhan tidak mempersoalkan itu, saudara. Tapi saudara yang terkasih, Tuhan selalu memperingatkan kita untuk bagaimana kita hidup. Saudara, Tuhan sendiri dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalami kematian dengan cara tidak terhormat, yaitu harus tergantung di kayu salib. Dan ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Namun ada rencana indah di balik peristiwa itu. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara, saudara. Dan itu sering diperbahasakan seperti seseorang yang singgah untuk sekedar minum. Kita hanyalah pendatang dan perantau. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara yang terkasih, sekali lagi, cara mati kita, Tuhan tidak persoalkan itu. Tapi bagaimana ketika kita hidup, itu yang Tuhan persoalkan. Maka dari itu, saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Karena setiap orang, setiap kita akan menghadap takhta pengadilan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat selama waktu kita hidup di dunia ini, saudara. Jadi waktu yang sangat singkat ini Tuhan mau supaya kita gunakan sebaik mungkin. Alkitab menyatakan bahwa hidup ini ibarat orang yang sedang berkemah.
Suatu saat nanti kemah itu akan dibongkar. Saudara, namun bagi orang percaya saudara, kita tidak perlu takut karena Tuhan sudah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Saudara, suatu ketika ada seorang rabi Yahudi. Dia dikunjungi oleh beberapa turis yang berkunjung ke tanah Israel. Kemudian orang Yahudi ini, rabi Yahudi ini menerima turis-turis ini di dalam rumahnya yang sangat sederhana. Di dalam rumah itu hanya terdapat meja, kursi tidak ada. Pada waktu mereka duduk, para turis ini bertanya, "Rabi, kenapa Anda tidak membeli kursi untuk bisa digunakan sebagai tempat duduk? Kenapa rumah Anda ini tidak dibuat sebaik-baik mungkin?" Apa kata jawab rabi itu? Rabi itu menjawab bahwa saya tidak menetap di tempat ini selamanya. Satu saat saya akan pergi meninggalkan tempat dan dunia ini. Saudara yang terkasih, itu berarti bahwa kita harus terus merenungkan hidup ini. Kita tidak selamanya ada di muka bumi ini, saudara. Apa yang kita miliki, jabatan, uang, rumah, kendaraan, apapun, satu saat kita akan meninggalkan itu, saudara. Jadi yang harus kita persoalkan dalam hidup, bagaimana kita hidup. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus bijak dan kita harus arif dengan hidup kita. Saudara, ketika seorang dipanggil Tuhan, sering orang mempersoalkan, wow, yang mengantarkan mayatnya ini ke pemakaman, ada yang sedikit orang, ada yang banyak orang. Tetapi saudara, tidak penting berapa banyak orang yang mengantar jasad kita nanti kelak. Tapi siapa yang menjemput kita di balik kematian itu yang harus kita persoalkan, saudara. Saudara yang terkasih, semakin hari umur kita sekian tahun, umur kita semakin bertambah. Kesempatan untuk hidup semakin berkurang. Karena itu bijaklah dengan hidup ini. Berbicara tentang hidup merupakan sesuatu yang kompleks yang harus kita terus persoalkan. Bagaimana cara kita hidup? Tidak penting lama atau cepat kita hidup waktu hidup kita ini. Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup ini untuk mempersiapkan kekekalan sebagai anak Tuhan, itu yang harus kita pikirkan. Waktu yang Tuhan masih berikan untuk kita bukan untuk dipakai bermalas-malasan atau untuk ogah-ogahan melayani Tuhan. Justru kita harus semakin giat menabur di dalam roh, sehingga pada saatnya kita akan menuai hidup kekal dari roh itu. Jangan sampai persoalan, masalah yang kita hadapi membuat kita kehilangan fokus kita bahwa tujuan hidup sesungguhnya adalah untuk menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan. Milikilah hidup yang berkenan kepada Tuhan sebelum waktu itu datang menjemput kita. Orang yang berprestasi, orang yang sukses adalah orang yang mengakhiri hidup ini dengan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu di malam ini yang terus mengingatkan kami bagaimana supaya kami hidup, supaya kami tidak bermalas-malasan, tapi kami terus setia melayani Tuhan, mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan bagi kami, kemampuan bagi kami, semangat gairah bagi kami, untuk kami bijak dalam hidup ini. Amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kami, tolong kami, berikan keberanian bagi kami untuk kami memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan malam ini kami beristirahat. Tuhan yang sertai kami, besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.